Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, saya Martia Tunisa, calon guru penggerak Angkatan ke-9 Kabupaten Pasir. Pada kesempatan ini, saya memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pengetahuan serta pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara guna memenuhi tugas 1.1 koneksi antar materi. Berikut pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa murid di kelas saya adalah objek di mana seorang murid harus mengikuti perintah serta aturan yang diberikan oleh seorang guru yang tanpa saya sadari telah menerapkan teacher center, karena saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru selama proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung. Murid juga dituntut untuk memahami semua materi pelajaran agar saat kegiatan penilaian murid mendapat nilai yang tinggi, sehingga semua pelajaran dapat dituntaskan sesuai target kurikulum. Sampai terkadang saya kurang memperhatikan bagaimana murid saya serta perilakunya selama di kelas, karena saya terlalu semangat untuk menyampaikan materi dengan harapan agar murid mampu memahami materi yang disampaikan dan dapat mengerjakan tugasnya tepat waktu. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, saya berusaha memberikan contoh perilaku yang baik dengan bagaimana sikap di kelas saat guru sedang menerangkan. Namun, terkadang kondisi kelas menjadi seperti menegangkan karena seolah-olah murid terpaksa untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Tanpa saya sadari, saat mengajar masih sering menggunakan ceramah, sehingga hanya sedikit memberi ruang pada murid. Setelah saya mempelajari modul ini, banyak sekali hal-hal baru yang saya pahami. Di antaranya, yaitu saya menjadi lebih memahami pemikiran Ki Hajar bahwa pendidikan berpihak atau berpusat pada murid. Ki Hajar mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Saya juga semakin memahami akan makna dari semboyan pendidikan yang berbunyi Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus bisa membimbing dan mengarahkan agar tujuan pembelajaran yang dipelajari siswa benar dan tepat. Ing madyo mangun karso, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya. Kehadiran pendidik dapat memfasilitasi dengan beragam metode dan strategi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, potensi yang dimiliki anak dapat berkembang dengan baik. Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan dan arahan kepada siswa untuk selalu belajar dengan tuntas dan maju berkelanjutan yang memiliki makna pada kehidupan. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan pendidik untuk terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan isi dan irama. Yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menjadi di dalam kelas sebagai subjek bukan objek, sehingga murid memiliki kemerdekaan dalam belajar. Menerapkan pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid dan memberikan respon yang positif dikala murid sedang mengekspresikan dirinya, sedang memposisikan seorang guru sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Mengajak dalam membuat keputusan atau kesepakatan kelas sehingga guru tidak dominan dalam memberikan aturan kelas. Memberikan ruang waktu kepada murid agar bisa mengekspresikan dirinya sehingga mampu melihat bakat dan minat dari murid tersebut, yang nantinya dapat menuntun murid untuk diarahkan kepada hal yang lebih baik.
Menciptakan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih dan inovatif. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan melalui media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan. Berusaha menunjukkan teladan dan contoh yang baik dengan memberikan penguatan pendidikan karakter kepada murid sesuai dengan 6 profil pelajar Pancasila. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan serta arahan agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dengan pendidikan budi pekerti yang merupakan keselarasan hidup antara rasa karsa anak untuk memiliki kesadaran tinggi yang utuh untuk menjadi dirinya. Sekian video dari saya tentang kesimpulan dan refleksi pengetahuan serta pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.